Kang Ustadz, di dalam hadis disebutkan bahwa manusia yang terbunuh yaitu sebaik-baik manusia yang terbunuh yaitu orang yang dibunuh oleh orang Khawarij, dan seburuk-buruk yang terbunuh adalah terbunuhnya orang Khawarij. Nah, bagaimana dengan seorang muslim yang terbunuh oleh orang kafir, Ustadz? Apakah tidak lebih baik yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij? Memang hadis itu ada. Hadis tersebut sahih dari Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah, syarru qatla tahta alimis sama wa khairu qatilin qatalu. Seburuk-buruknya orang yang dibunuh, seburuk-buruknya orang yang terbunuh adalah kaum Khawarij. Dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, laqitalu ya Khawarij a'zam indi min qitali iddati minal atrak. Memerangi kaum Khawarij bagi saya lebih agung daripada memerangi orang-orang kafir. Ya. Kenapa sampai demikian? Apakah berarti orang Khawarij lebih buruk daripada orang kafir? Tidak, kata para ulama. Tapi masalahnya perbuatan mereka ini lebih buruk akibatnya daripada perbuatan orang kafir. Orang Khawarij masalah mengatasnamakan agama. Membawa-bawa dalil, banyak orang terpengaruh, banyak pemuda-pemuda juga yang terpengaruh. Lalu mereka berbuat kerusakan di muka bumi, akhirnya apa? Yang menjadi korban itu sunnah. Dan kita lihat sendiri, sunnah Nabi jadi dimusuhi orang. Melihat jenggot jadi orang jadi pada serem, melihat cadar ya jadi serem, dianggap itu katanya sunnah teroris. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Maka dari itu ya akhi, Rasulullah yang mengabarkan demikian. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keras sekali sabda beliau mengenai terhadap orang-orang Khawarij itu. Namun di hari kiamat, ya tentu orang Khawarij ya lebih baik daripada orang kafir. Ya, dengan ijma seluruh ulama. Kan orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kenapa Rasulullah sangat keras terhadap orang Khawarij? Karena pengaruh mereka terhadap umat Islam lebih buruk. Ya. Karena mereka sangat merusak dalam pemikirannya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka memerangi yang mereka perangi umat Islam sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuhi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Dan kita lihat itu sendiri, ya. Bagaimana mereka ya akhwan Islam azan ya Allah ya menghalalkan darah kaum muslimin. Maka dari itu ya akhi, di sini ya walaupun untuk menghukumi seseorang sebagai Khawarij pun juga kita pun juga berhati-hati. Karena tidak setiap ada orang yang ada padanya pemikiran Khawarij langsung kita tuduh dia Khawarij. Ya bisa jadi karena ada syubhat, bisa jadi karena dia belum paham dan yang lainnya. Ya kita juga tentunya dalam memvonis orang lain sebagai Khawarij penting untuk kita berhati-hati juga. Yang jelas ya, kenali betul-betul ciri-ciri Khawarij. Sebagaimana kita mengenali juga firqah-firqah sesat yang lainnya. Bukan berarti bahwasanya ya kita tidak mengingkari keyakinan orang-orang kafirin, tidak. Tapi kita membersihkan umat Islam dahulu. Karena bersihnya umat Islam dari penyimpangan itu modal kejayaan umat Islam. Ya, orang kafir dengan sehebat apapun mereka kalau umat Islam di atas akidah yang sahihah kata Syekh Utsaimin, mereka tidak akan bisa menghancurkannya. Karena modal umat Islam, Allah menolong umat Islam kalau umat Islam betul-betul berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan kehancuran umat Islam adalah ketika kaum muslimin tidak mau berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Lihat saja di perang Uhud. Bagaimana kekalahan kaum muslimin? Karena apa? Karena sebagian kaum muslimin yaitu pasukan pemanah tidak mau menaati Rasul. Mereka tidak berbuat syirik, tidak. Mereka tidak menaati perintah Rasul supaya jangan turun. Menang maupun kalah. Tapi mereka turun. Akhirnya kalahlah kaum muslimin.
Sehingga Allah abadikan itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran dalam 18 ayat, sekitar 18 ayat Allah yang menyebutkan tentang kisah itu. Bayangkan, akhi. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran. Ya. Maka ketika kita mengingkari ya penyimpangan-penyimpangan, itu tujuannya untuk membela modal Islam dulu, untuk mendatangkan sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam. Nah.